dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang di DPI Muda. Asik. Itu tagline baru lagi ya? Tagline baru. Baru ini terus sama kita. gue ya. Gue jadi kaget jadi tadi. Berisi bukan berisik. Berisi bukan berisik. Gokil. Dan masih bersama gue Dazuf, ada juga Faye. Yes, dan kali ini kalau misalnya ngelihat setupnya agak berbeda. Biasanya Dava sendiri di Iya. sisi sini. Sekarang gue nemenin Dava karena memang kita kedatangan tamu. Di sebelah Starboy kita Rizal, tetap ada Rizal di sini. Ini orang yang nggak boleh tinggal malam-malam nih. Nggak boleh ditinggal sendiri. Jangan nggak boleh tinggal sendiri. Kenapa? Bahaya. Jangan, pokoknya Jangan di sini. Oh jangan di sini. Jangan di sini. Nanti aja di backstage. Nanti jadi backstage kita ngomongin. Masih panjang. Sama ada tamu ya kita ya. Betul, datang dari KPI. Selamat datang Mas Rehan, apa kabar? Terima kasih. Iya. Baik, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Ngelihat studio dari DPI Muda. Wah, keren banget sih. Biasanya cuma nonton di TV. Peres banget ya. Aja ah. Udah sering ya? Baru 2 episode udah sering nontonnya Iya. Udah kayaknya. sering orang kayak gitu ya? Udah sering orang kayak gitu ya? Nggak, Bagus tapi- lah, dingin. Iya dingin. Enggak, tapi si Rehan ini adalah dari KPI ya, Iya, Komunitas iya. Pandit Indonesia. Jadi naik tingkat gue ya. Naik tingkat. Biasanya di lantai bawah. Iya. Naik ke atas. Naik satu tingkat. naik satu Bener, tingkat, bener. Jadi Secara literal. Jebretim nih buat Jebretim yang pengen datang ke Komunitas Pandit Indonesia bisa banget. Siapa tahu bakal kita undang juga di KPI, di DPI Muda ya. Muda. Sama kayak si Raihan ini setiap hari Kamis di Pasti Bisa Coffee jam 7 malam. Itu dia. Langsung aja kita buka dengan kemarin ada pertandingan yang bikin FPL gue naik. Kok bisa? Salah satu pemainnya Quadrick. Oh, Dingin bro. Beruntung Ada banget Cole Palmer. Gua Gue nggak sanggup. vice captain tuh gue Gue tuh. nggak sanggup beli dia soalnya di FPL gue jadi nggak gue beli waktu itu. Oh karena dia Manajemen- emang naik harganya paling tinggi sepanjang Iya. masa. Gue dari awal bro udah masukin dia. Gua tim salah gua soalnya. Salah juga gue Salah masukin. captain. Gue ada tuh salah sama si. Dua-duanya Cole lo Palmer. masukin berarti. Dua-duanya gue masukin. Dibanding back pasti dia. Back yang Pakai biasa. Halan juga, pakai Halan. Halan nggak Oh, kuat bro. Halan. Nggak kuat bro. Halan bro. Nyesuaiin Iya. budget. Yes, Chelsea yang kemarin baru aja menang ya. Tren positif masih terjalin dari tim asuhan Enzo Maresca ini. Dan kalau bisa bilang salah satu pemain yang emang menonjol banget adalah Cole Palmer. Kan. Ini Cole Palmer dan Mbappe. Kita sedikit bandingin dulu ya. Cole Palmer dan Mbappe. Apakah Cole Palmer untuk musim ini lebih baik dari Mbappe? Kalau Ini dari lebay nggak? Apa emang bener? kalau Karena dari hah? ini ya based on performance saya dapat dikatakan lebih baik dibandingkan Mbappe dan juga dari segi kontribusi terhadap tim gue harus bilang kayaknya Palmer sejauh ini lebih bagus Iya. dibandingkan Mbappe impactnya ya walaupun Iya, kita iya, tahu iya. kualitas Mbappe ya bagus lah walaupun di minggu lalu ya kita bahas di DP Muda Mbappe P-nya itu penalti. Aduh. Penalti Madrid P-nya. Jangan dibahas lagi di sini ya. Tapi dia tetap pemain yang sangat berkualitas. Kita tahu itu. Ini dia belum nemu aja menurut gue di Madrid. Tapi kalau balik lagi soal Palmernya, gue rasa ini sekaligus menghapus citra dia sebagai one season wonder karena ini sama sekali dihapus. Musim lalu bukan cuma sekedar kebetulan, kebawa juga di Piala Eropa performa kayak begitu. Musim lalu di Chelsea total 22 gol 11 assist loh, bayangin untuk musim perdananya. Dan kelihatannya di musim yang baru ini kayaknya dia sama sekali nggak memudar gitu bagusnya. Jadi gue menganggap ini pemain bakal one step bakal menuju arah legend sih bahkan Iya kalau si sih, Cole iya Palmer sih. ini. Bahkan di FIFA 25 EFC 25 kan Iya. dia salah satu biggest increase ratingnya Iya, kan. oh. 85 kan Karena sekarang memang kan. kalau ngelihat walaupun memang pacing nggak ada, tapi dari segi dribblingnya, dari segi shootingnya, Iya. placingnya, Iya bagus. Iya. Gua pengen banget dapet dia. Di mana? Di FC 25. Oh. Gua belum dapet soalnya sampai sekarang. Agak Gua kira di gantung ya. sini. Gua kira di sini nih. Gak usah ditunjuk-tunjuk ah. Tapi Palmer tuh fans MU loh kecil. Nah, Ada foto dia. seragamnya ya. Iya, ada foto dia Iya, pakai iya. MU Emang iya? 2012. iya, ada historical ya, makanya sebenarnya ke FC 25 sama Bismillah bener aja. Oh, mau lah. Mau lah. Iya. Iya, Nggak, ngapain mau. juga masalahnya. Iya. Mau tapi belum tentu perform juga di Iya, MU. mending ke Barito Banyak kan yang Putra bisa. sekalian. Kayaknya ya. Best biak sih kata Ya, gua. bagus. Mana veto, betul. Bagus kan. Tapi masalahnya ada dua faktor sebenarnya yang gue bisa ngelihat kenapa Palmer kalau misalnya kita bandingin sama Mbappe. Satu tekanan, pastinya akan ada perbedaan tekanan di Chelsea dan juga di Yes. Real Madrid. Ah. Terlihat lebih lepas anak-anak muda ini bermain di Chelsea di bawah anak asuh Enzo Maresca. Plus juga kalau gue ngelihat ada skema yang memang sekarang digunakan oleh Enzo Maresca ini condong sekali untuk menggunakan Cole Palmer sebagai motor serangannya. Iya, Terlihat memang dia dicamp posisinya, Ah. tapi terkadang melebar ke kanan berduet dengan Nodi Madueke di sisi kanan karena memang di sisi kiri nanti akan ada inverted wingback dari Cucurella yang bermain bersama Jadon Sancho. Jadi menurutku dengan skema seperti ini memang Cole Palmer sangat-sangat influence banget di setiap pertandingannya, bahkan kalau dari segi statistik 6 gol 5 assist kan. Iya sih, iya so far sih. ya. Ya gue setuju sama Fa ya, karena kalau kita bandingin apple to apple si Mbappe sama
Palmer emang posisinya kan juga beda. Iya. Di Mbappe di Madrid dia Madrid jadi lebih- false nine lah yes, ibaratnya di coba. tengah dicoba. Kalau di Chelsea emang kreatornya dari dia kan, bola berangkat dari dia, eksekutornya juga dia, dan emang gol kontribusinya emang lebih tinggi ya kalau statistik. Dan juga kemarin dia pemain Premier League pertama sepanjang sejarah yang cetak hat-trick di first half. Iya, first half, Satu iya, babak. iya, Dan iya. udah 3 hat-trick selama 1,5 musim di Chelsea, Gokil sih. nyamain rekor Drogba dan Lampard. Iya, Menurut gua- bahkan ini kuarter keduanya kan. Kuarter kedua, menurut gue emang gak apple to apple, tapi secara statistik emang saat ini ya Palmer lebih dari Mbappe, tapi overall masih Mbappe lah. Oke, Overall berarti masih Mbappe. kalau Iya. dilihat sejauh ini di musim ini, Cole Palmer setuju ya? Setuju. Kalau Cole Palmer ini lebih baik daripada Mbappe. Musim Tapi ini. secara overall itu si Mbappe. Nah, ini secara statistik bisa kita lihat dari 9 kali main, si Mbappe ada 7 gol, 1 assist, sedangkan si Cole Palmer Palmer dari 8 main 6 gol dan 4 assist ya dari mereka berdua. Dan gue bilang sih dari kedua pemain ini, kalau cara perbandingan sekrusial apa perannya, kalau kita tarik Mbappe dari skuad Madrid, Oke. Madrid masih fine-fine aja kalau Betul. gue bilang. Tapi kebalikannya kalau Chelsea, Nah, dari ini. musim lalu kalau angkanya Cole Palmer ini kita cabut, ini Chelsea menurut gue udah porak-poranda Iya, mungkin kalau iya, nggak ada iya, dia. iya. Jadi ini pemain yang emang krusial banget dan kelihatannya di musim ini itu lu bandingin aja 8 kali main udah 6 gol dan 4 assist. Bukan nggak mungkin angka dia di musim lalu pun bisa dilewatin loh sama Cole Palmer di musim ini. Ini menurut gue pemain yang sangat influensial dan gue masih nggak habis pikir kenapa Gareth Southgate nggak mainin dia Betul, jadi Iya, starter betul, di betul. Eropa Itu dia. sampai sekarang. Iya, iya. loh. Dia Jadi punya jadi salah. menurut tuh si Cole Palmer di Chelsea kayak emas ditumpukan sampah. Waduh. Iya dong, lu ngomong kayak gitu. berkembang banget. Squad Chelsea itu bagus-bagus Iya, aja iya, loh. iya. Udah gak terlalu sampah lah. Udah nggak terlalu Sekarang sampah. ya. Udah mulai Karena- ada sesuatu Iya, termasuk salah satu pemain yang kemarin sempat flop di MU, dipinjemin ke Dortmund si Jadon Sancho. Ya. Ini kan yang mulai bersinar juga bersama Chelsea gitu kan. Ini apa masalah ada di Jadon Sancho menurut kalian? Karena kan ya balik lagi kita lihat di MU dia nggak perform, di Ya. Dortmund so-so lah. Udah mulai lebih baik daripada ketika dia di MU. Kenapa, Pak? Terus sedih, terharu ya. Mana bagus banget di Chelsea. kita belum bahas MU loh. Belum Pak. Ini baru Ada nanti. pembahasan pertama loh. Gua udah kayak hari ini disuruh pakai baju MU, Iya, gue suruh dia tadi. bahas Sancho, bahas mantan. Aduh. Sorry. Ya, tapi gue juga bingung banget. Gue mikir kita sempat ada pembahasan di DPI juga waktu itu mengenai Jadon Sancho apakah bisa nyetel nanti di skemanya Enzo Maresca. Ternyata nyetel. Iya. Ternyata ini malah menjadi salah satu pemain kunci juga, missing piece yang selama ini kalau kita tuh di wing kiri ada Pedro Neto, Iya. kalau ada Mykhailo Mudryk juga. Ternyata datangnya Jadon Sancho ini menjadi pembeda karena kita tahu dua pemain yang tadi gue sebutkan sebelumnya adalah posisinya adalah pure winger. Yes. Tapi kalau Jadon Sancho itu lebih ke wide midfield. Iya. Jadi kalau kita ngelihat dengan skema inverted wing back ngomongin Wing back mantan jadi beda, gini. wing back. Inverted wing back dan juga wide midfielder menurut gue itu menjadi missing piece yang sangat Iya. bagus sekali dengan datangnya Jadon Sancho di sana. Menurut gue dengan adanya Sancho, gue sampai lupa ada Mudryk di Chelsea. Karena Pas disebut baru ingat ya. baru oh iya masih ada Mudryk ya. Ini pemain yang sangat mudah dilupakan untuk di Chelsea sekarang menurut gue, karena Jadon Sancho 3 kali main, 3 kali assist juga. Dan menurut gue ini sesuatu yang nggak dia dapetin di MU gitu ya. Betul. Karena di MU kan dicoba jadi left winger, Oke. jadi striker, Kanan. jadi false nine, di kanan juga dicoba, hasilnya nggak ngerubah sama sekali. Tapi di Chelsea main di satu posisi terbaik dia, bisa ngasih impact yang kayak begini. Dan menurut gue ini pembeda, di kepercayaan diri dia udah balik menurut gue sih. Ya, tapi menurut gue sebagai fans MU ya, musim kalau kita lihat Sancho kenapa works di Chelsea sekarang, karena MU-nya secara overall nggak works. Ya. Keseluruhan. Saya setuju kalau yang gitu. Terutama di musim lalu kan. Maksudnya nggak ada satu pemain yang stand out, nggak ada satu Iya, pemain. iya. Sebagus apapun pemainnya, itu emang kalau di MU musim lalu dan sekarang udah mulai terlihat juga, itu nggak ada yang bisa stand out karena emang MU-nya semuanya nggak works ya. Jadi mau ada Sancho kayak mau ada siapapun gitu, ya emang MU-nya secara overall aja nggak works aja gitu. Jadi emang susah untuk berkembang nih pemain. Tapi kalau dilihat sekarang yang gue lihat tuh jujur emang Sancho tuh pemain bagus. Gue yakinin lah dari Dortmund, dari MU juga ada beberapa kontribusi dia. Tapi yang gak paling gue suka adalah attitude dia. Oke. Attitude dia kan kemarin Di sempat MU, berantem juga iya, sama Ten Hag, iya, gak mau iya. minta maaf segala macam. Karena jambak-jambakan ya dia. Boy, Wah, Nggak bisa. caranya? Gimana caranya? Jambakan yang satu jambak rambut, yang satu Lu jambak apa ya? Suruh mikir deh dia tuh jambak apa. attitude dia. Tapi setelah dia disekolahin sama Ten Hag lah ke Belanda dan dia Iya. tapi balik masih attitude-nya masih kurang bagus. Sekarang mungkin menurut gue ya, dituanya tuh di Chelsea nih attitude Oke. dia nih. Sekarang dia mau track back, dia kalau hilang bola masih mau lari. Iya, Kemarin iya. di MU hilang bola jogging. Boro-boro. Jogging pakai Strava jogging. Iya,
Gue curiga tuh. Apa namanya? Dia serapanya baru nyalain waktu Chelsea. Nah, mungkin ya. Baru nggak ada. Baru Bisa di IG story kan. Lumayan nih. Lebih rajin sekarang. Lebih jadinya. rajin. Betul, Tapi kalau betul, kita betul. lihat lini depan udah oke lah ya Chelsea. Tapi lini belakang masih jadi PR nih buat Enzo Maresca. Karena kan belum ada leader setelah kehilangan si Thiago Silva kemarin. Ini belum ada leader karena kan kemarin kalau kita lihat di belakang kan pemain muda semua ya. Yeah. Si Yeah. Cucurella, terus si Colwill, Fofana. Malo Gusto, Fofana gitu. Ini seberapa impact? Apakah sebutuh itukah seorang leadership di lini belakang bagi Enzo Maresca? sangat butuh menurut gua. Nggak gampang ya bagi tim manapun ketika ditinggal sama sosok seniornya, veteran, pemain yang sangat berpengalaman. MU juga dulu susah banget ketika ditinggal Rio dan Vidic secara bersamaan. Oke. Chelsea ditinggal John Terry juga penyesuaiannya susah banget. Sama kayak musim pertama City ditinggal Kompany pun mereka juga nggak juara Premier League. Jadi menurut gua dampak ketika lu ditinggal sama pemain senior, apalagi klub kapten kayak begini, itu dampaknya dalam banget sebenarnya. Oke. Dan para pemainnya apalagi gap usia si Thiago Silva sama back yang sekarang Jauh kan banget, gapnya bro. jauh banget. Ditambah kiper Chelsea menurut gue sampai sekarang juga masih belum settle sih, karena kiper Iya. mereka masih terlalu banyak dan belum ada yang benar-benar firm sebagai number one. Alexis Sanchez lagi. Robert Sanchez menunjukkan di awal musim dia kayaknya layak untuk dicoba lagi, tapi di beberapa pertandingan terakhir puncaknya lawan Brighton menurut gue ini terlalu error prone menurut gue untuk dilanjutkan si Robert Sanchez. Bahkan musim lalu si Colwill kalau manggil Thiago Silva kan om kan? Ya iyalah, saking Waduh, umurnya ponakan hampir beda ya. dua kali lipat. Hampir beda dua Tapi kali kalau lipat. ngomongin Robert Sanchez, gue agak sedikit kontra aja karena gini, soalnya kalau gue ngelihat dari defense Chelsea, mereka itu sekarang sering banget ngelakuin shot demi shot ya. 71 shot dilakuin sama Chelsea, tapi musuh nendang ke Chelsea itu 80. Hampir lebih lah banyak. Lebih banyak jadinya. Plus juga save yang dilakukan sama Robert Sanchez itu sekarang top 5, bahkan di atas David Raya. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin kiper kayaknya lebih ke lini di depannya kiper dulu. Oke. Karena yang inti sekarang mungkin baru Levi Colwill, terus ada Cucurella. Cucurella juga. Fofana mungkin. Sementara Fofana masih sosok juga Iya, permainan. benar-benar. Karena kemarin menurut gue salah satu gol dari Brighton itu juga ada kesalahan dari Fofana. Ngasih passing ke Robert Sanchez di saat Brighton ngelakuin high pressure. Jadi sebenarnya di posisi bertahan ini yang memang jadi PR nantinya bagi Chelsea. Bertahan PR, tapi kalau kita pikir secara kronologikal, ngapain Chelsea sampai beli si Jorgensen gitu? Iya, Untuk iya, kiper iya. utama. Betul. Tadinya mereka beli kiper dan tadinya kan Sanchez juga kiper yang udah tergantikan musim lalu sama si Petrovic kan. Petrovic. Dicoba sampai separuh musim, abis itu datengin Jorgensen, abis itu ternyata Jorgensennya nggak dicoba, malah balik lagi ke pilihan yang tadinya udah tergantikan tuh, Iya, si iya, Robert iya, Sanchez. Robert Jadi Sanchez. menurut gua mereka masih checking the water ya, masih cek siapa yang cocok, siapa yang layak untuk jadi audisi jadi nomor 1. Menurut gua ini lambat laun akan kejawab sih. Dikit lagi kayaknya kiper Chelsea bakal kejawab kalau sampai si Robert Sanchez nggak berubah begini juga. Menurut gua Jorgensen bakal dapat kesempatan dari. Tapi tadi kalau kata Fai, kenapa David Raya di luar top 5 saves? Ya karena jago. depannya Karena nggak bagus. diserang. Iya, Iya, karena depannya iya, lebih iya, bagus. iya. Ada Saliba dan Gabriel. Jadi emang chance untuk ke serangnya lebih dikit dibanding si Sanchez di Chelsea. Tapi kalau menurut gua Sanchez ini opsi terbaik lah buat Chelsea saat ini ya. Karena kemarin di game lawan Bournemouth dia 7 saves, clean sheet Oke. juga dan nge-save penalti. Nge-save penalti. Iya iya iya. Di iya, FPL iya. tuh 15 poin. Berkat penalti Anjir. save. Berkat penalti save. Terus lawan West Ham juga 7 save dan clean sheet juga. Maksud gua ada performa dia yang oke dan ada yang miss juga kayak kemarin lawan Brighton. Dia salah passing akhirnya jadi gol kan. Tapi menurut gua kalau emang Sanchez ini kurang bagus, ya udah kan Chelsea masih punya 7 kiper ya. Pilih Iya, aja lagi. atau 7. Tinggal pilih aja. Audisi Audisi, siapa nih, bener bisa audisi. nih. Tinggal pilih di katalog. Mana ya? Salah langsung sweet aja satu-satu ya kan. Gua semua nih 7 pilih Iya. aja kalau Tinggal emang pilih. berasa kurang bagus ya. Tapi untuk Iya. saat ini menurut gua Sanchez lah Sanchez opsi ya. terbaiknya. Oke, tapi kalian setuju gak kalau kebangkitan Chelsea udah mulai terlihat nih? Udah terlihat sejak awal tahun 2024 menurut gue. Even kalau ini skuadnya berlanjut sama Pochettino, gue yakin performanya bakal sama kayak begini juga. Mereka bakal tampil dominan karena di tahun 2024 ini bukan cuma secara level individu aja yang berkembang, tapi secara level kolektivitas juga berkembang. Mereka kurang diserang badai cedera kayak apa coba? Reece James cedera mulu, Gusto balik terus cedera lagi. Chilwell. Ah, iya, iya, Chilwell juga Chilwell. kayak begitu. Tapi mereka somehow secara kolektivitas bisa ngangkat timnya sendiri dan menurut gue nggak lepas dari performa Cole Palmer juga dan Nicholas Jackson ini striker paling underrated di Premier League menurut gue untuk Musim ini ya. Musim ini ya. Untuk tahun 2024 bahkan Nico Jackson. Lu prefer Nicholas Jackson atau Nkunku? Oh, sekarang Gungku gua. Gungku. Even dibandingin sama Nunes sekalipun gue prefer Nicholas Jackson gua. Tetap Nicholas Jackson sekarang striker paling underrated di Premier League menurut gua. Oke. Lu berdua setuju kalau musim ini kebangkitan Chelsea? Setuju banget, gue setuju banget apalagi dengan warna pemain muda ya. Paling tua sekarang paling
Ben Chilwell 27 tahun. Iya. Jadi gue sangat senang banget dengan tidak adanya ego di dalam tim ini. Semoga saja bisa berkembang terus. Oke. Yoi. Dan kenapa tahu Chelsea bisa bangkit? Kenapa tuh? Manajer baru dan pelatih baru. Oke. Berarti itu solusi ya? Iya. Solusi. Berarti gak cuma pelatih baru doang ya? Iya, manajemen baru. Manajemen baru. Jadi langsung aja kita bahas nih. Yang Boleh, harus ganti nanti. Ganti manajer. Silakan. Nih yang udah siap-siap pakai jersey MU nih. Pengen gue obek sebenarnya. Tapi mahal. 1,3 bro. 1,3. Oh iya. 1,3. Oh iya. Oh iya. Kuis dulu. Lupa. Sebelum masuk MU enaknya Iya. quiz dulu. Iya. Sabar ya? Udah gak sabar biasa. Sabar kita ya. Gua udah mau curhat aja nih. Sabar, gue juga udah mau doa malah di sini. Iya, Ditahan dulu tangisannya, ditahan dulu ya. Karena kita masuk ke hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Ayo. Seperti biasa kita bakal siap segmen ada kuis ya ini ya. Oke. Dan ya kita mulai dulu. Masih sama peraturannya. Oke. Kalau ini Minum dulu ah. kalau gua ngelempar, kalian bertiga wajib jawab cepet-cepetan. Dan yang bisa ngejawab dan benar akan mendapatkan 30 poin. Yang salah minus 10 dan kalau nggak jawab minus 20. Jadi lebih baik untuk menjawab pertanyaan. Tapi walaupun salah. Iya. Tapi jangan bro, kalau ngasal kayak gue minggu lalu juga Rugi-rugi minus juga. 20, iya, gua. Jangan salah banget lah. Asal banget masalah minggu lalu. Makanya kan bikin konten kan. Asal bunyi ya. Asbun. Oh, Bikin kita bel dulu. kita bikin bel dulu. Kita bikin bel dulu. Lu dulu yang baru. Yang baru. Oh, gue nanya. Gue nanya. Enggak, bikin bel. Bikin bel. Jadi kita di sini kan cepet-cepetan kan. Oh. Jadi kita harus punya belnya dulu. Masing-masing. Masing-masing. Oh, gua duluan. Cukurkuk. Iya. Gua ya. Lu. Tenak out. Oh, harus ada bola aja ya? Cukur juga bola lah. Pemain Chelsea. Apa? Kalau gue ya. Dalat. Iya. Oke, gua udah siap gua. Gue gue Enggak ada, lu kan yang nanya. Boleh. Iya. dari sekarang. Oke. Ale. Liverpool. Ya, keburu Iya. jawab apa yang lain. Panjangan. Bosan juga orang denger kayaknya. Gak apa-apa. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Agak susah nih, jujur. Cole Palmer mencetak hat-trick di babak pertama lawan Brighton. Dan sekarang dia udah cetak 3 hat-trick di Liga. Sebutkan 1 dari 3 pemain Chelsea yang punya rekor sama dengan Cole Palmer. Tenak out. Rizal? Frank Lampard. Silakan. Bener lagi. Iya. 30 poin untuk Rizal Pahlevi. Super Frank. Tapi Super Frank. nggak lebih bagus dari Gerrard sayangnya. Iya. Super Frank ini. Tapi kan punya Premier League. Wih, bahas. Scholes, Lampard, baru Gerrard. Nah, Itu lah. Oh iyalah. Ya kan 3. Scholes paling bawah. Paling bawah. Paling bawah. Oh, ya enggak bisa gitu dong. Enggak gitu ya. Nggak, itu nggak akan selesai lah perdebatannya. Biar jebret tim yang jawab. Biar ya. berarti tim aja menjawab. yang jawab. Bener. Pertanyaan kedua. Oke. Cole Palmer jadi pemain yang paling gacor. Tapi siapa pemain Chelsea yang punya XG lebih baik dari Cole Palmer di musim ini? Cukur Nico Jackson. Wah. Bener lagi. 30 poin untuk Rehan. Ini bahaya nih. Kayak bel gua harus diganti soalnya. Bahaya. Refleksnya telat puluh dari tadi. Aduh, Rehan dulu pertanyaan Oh terakhir. ya, pertanyaan terakhir dari gua. Dari Rehan ya. Pertanyaan terakhir masih seputar Chelsea. Oke. Siapa mantan pemain Chelsea yang punya rekor caps terbanyak ketiga di era Premier League? Tiga. Aduh. Ketiga. Dalat. Silakan. Ricardo Cavallo. Salah. Ini masih agak recent ya, ini agak clue dikit. Masih agak ini ya. Enggak yang tua-tua banget. Masih main sekarang? Enggak, sekarang udah. Enggak. Aduh. Pengetahuan gua Coba dulu. 5, 4, peringkat 3. 2, Ini lu baru gua deh. 1. Ale. Frank Lampard. Salah. Lampard di 2. Lampard Aduh. 3. Tenak out. Silakan. GT. John Terry pertama. Waduh. John Terry, Lampard, Cesar Azpilicueta. Kita lupa nama itu loh. Masih kan dia main? Masih main ya? Masih main di Atletico terakhir. Atletico. Oh, Wah, iya. parah nih cluenya. Kan gua tadi Masih ngomong riset. Tapi agak recent di Chelsea masih oke. Iya. Kurang gua. Oke, recap dulu. Gua Minus jadi 20. enggak, 20. Gua 30. Lu tetap 30. leading Iya. ya. 30. Minus Satu nggak Ada nih. minus ini Nah, ini dia.
Hari-hari minus Dava, 5-0. Ada dikatain kardus lagi nih gue di kolom komentar nih. Suka nih kuis, bisa kuis terus nggak habis? Gak usah ada bahasa. jadi kuis ya. Seru juga nih kuisnya. Enak ya, seru ya. Tapi tenang, Dav. Kita masih minus. Ada apa lagi sekarang. nih? Ada apa lagi nih? Sisi kita nih masih minus. Tapi masih ada segmen selanjutnya. Nah, itu masih ada dia. segmen selanjutnya juga. Main kan? Nanti kayak lu juga kemarin. Udah di atas, tiba-tiba di bawah. Iya lagi minus 120 lagi gue. Ah, coba ya nanti kita coba ya rekornya. Siap. Min 120. Siapa yang bisa nih? Tapi gue pengen ngebahas lagi nih. Ini dia. Akhirnya kita bisa curhat. Ya siap. Udah nggak tanggal 30. Ini mobil curhat ya. Bagus. Wah, ini bahaya nih. Bagus nih. Ini bahaya ini. Ada isu nih. Gue nggak berani Bawa ke sini. Nggak berani ngomong. Kan bukan mobil ini, Bukan mobil ini. Studio curhat. Gerbong curhat lah ini. Gerbong curhat karena sekarang sudah tanggal 1 jadi udah nggak bisa lagi pakai jokes di tanggal 30. Cukup sudah dengan jokes itu. Tapi masalahnya kalah 3-0. Betul. Nih menurut gue sih layak dipecat Ten Hag. Layak lah. Statement nih. Iya. Layak dipecat. Kanan. Kalau menurut lu gimana? Layak. Lah, menurut gua, aduh ya Allah, layak. Gua udah nyampe babak Tuhan ini. Layak ya. Layak banget. Menurut gua semua resource udah dikasih Ten Hag, pemain apa yang dia pengen masuk semua. Pemain Ajax, setengahnya MU pemain Ajax di 2019. Betul. Orang Unit lah, banyak banget orang tuh. kalau misalnya koma 5 tahun ya bangun-bangun Ajax nih. Mungkin ya. 5 tahun lalu Iya, Ajax. semua. Bener-bener. Onana semua ya. Iya, Onana, Deli, Mazrui, you name it lah, banyak banget. Tony. Semuanya datang, Anthony nggak works bahkan. Sampai yang nggak works juga datang. iya. Maksud gue, anjir ini pemain punya lu, strategi yang lu banggakan, yang lu musim lalu bilang, kalau pemain gue sembuh semua, strategi gue akan kelihatan. Iya. Mana bos? Tapi nyinggung dikit ya, emang si Ten Hag ini kayaknya banyakan ngeles daripada memenangi pertandingan ya. Banyakan ngeles. Tiap abis match press conference tuh selalu ngasih Iya. statement yang emang sebenarnya nggak masuk akal. Bahkan sih. dia kemarin bilang kami sudah memutuskan untuk kerjasama. Kami dengan dia, Nah. dengan dia dan manajemen. Ineos kan. Itu karyawan, bro. Kok bisa kami? Jadi iya, jadi dia ada kayak kepercayaan diri gak bakal dipecat. Iya, kan? dia- Setelah dia- pertandingan lawan Spurs kemarin. Dan menurut gue respon si Ten Hag yang ngomong kami punya kerjasama dengan Ineos itu Ineosnya sendiri ngerasa ketipu mungkin. Dia nggak nyangka. Abis pertandingan Scam nih. Iya, abis pertandingan FA kan langsung renewal kan kontraknya. Iya. Tapi sempat dievaluasi dulu kan? Sempat evaluasi, Iya. bahkan rumornya lebih kencang dia bakal out kan setelah Bakal pertandingan out, FA, tapi diganti Tuchel. akhirnya dipertahankan. Menurut gua Ineos sendiri nggak nyangka kalau MU ini start di musim ini bakal seburuk ini. Betul. Masih seburuk ini bersama Ten Hag. Ini segala resource udah dikasih, benar kata Rehan, dan juga lu mau berlindung di balik alasan lagi. Apa lagi gitu. Iya. Musim lalu oke, lu cedera banyak, tapi secara permainan juga nggak kelihatan. Dan di musim pertama, ini mungkin menurut gua salah satu faktor kenapa fans MU tuh banyak lupa kenapa mereka bisa perform bagus di musim pertama Ten Hag. Peringkat ketiga. Kenapa menurut gua? Karena di tengah musim tuh ada jeda, Bro. Oh, jeda iya. World Cup. Jeda iya. World Cup itu MU tim paling benefitnya paling bagus loh. Setelah jeda World Cup tuh Rashford ya tiba-tiba menggila. Oke. Abis itu Betul, pemain betul. pada meroket. Baru performanya sampai puncaknya final Carabao mereka juara. Abis pertandingan Carabao 7-0 lawan Liverpool. Abis itu performanya sebenarnya shaky lagi. Jadi menurut gue MU tuh kenapa bisa bagus di musim pertama sama Ten Hag? Ya faktor ada jeda World Cup yang 1 bulan. Gue juga menambahin, mungkin di musim pertama ini Ten Hag masih mainin United way menurut gue. Oke. Masih yang nahannya deep. Iya. Pas dapat bola langsung counter attack. Ini kan Yes. strategi dia Sir Alex banget kan. Dan di Ole juga digunain lagi. Jadi pemain lebih familiar. Nah, di season kedua dia mau coba main pakai taktikal dia yang di Ajax. Oke. Pengen dimasukin ke MU yang dia musim kedua itu, tapi nggak rock sama sekali. Dan menurut gue dia terlalu gengsi untuk balik lagi ke United way itu. Menurut gue. Gengsi lah ya. Terlalu gengsi. Main kaki ke kaki. Pemain lu tuh nggak bisa. Pemain lu nggak bisa passing. Pemain nggak bisa pressing. Lu masih maksain strategi itu juga dan lu nggak punya plan B, plan C. Menurut gue, lu bukan manajer oke sih. Lu nggak bisa ngekapitalisasi apa yang kelebihan dari pemain lu, yaitu cepet-cepetnya itu. Iya. Lu punya winger, punya Bruno yang cepet banget, lu malah main kaki ke kaki lama. Possession, hilang. main possession Kerebut, hilang. Van de Ven lari kayak motor. Aneh banget. Gampang banget ya kayaknya lewatin. Dan menurut gue ini Ten Hag ini udah masukin fase-fase kayak musim terakhir Mourinho. Musim terakhir Mourinho kan juga setiap di conference jawabnya aneh semua tuh. Iya. Dan ditanya, kok tim lu kalah 3-0 lawan Spurs? Sama ya, identik Iya. kalah juga 3-0 lawan Spurs di Old Trafford. Tuh bilang, ya lu tau gak arti 3-0? Artinya tuh 3 trofi Premier League tuh buat gua. Yang lain tuh belum dapet trofi kayak gua. Iya. Itu kan udah mulai aneh jawabannya. Dan menurut gue ini faktor pressure udah masuk di kepalanya Ten Hag. Dan menurut gue dia udah ngawang-ngawang aja jawab sebisa mungkin ngulur-ngulur waktu. Jangan sampai dipecat. Tapi statement gue masih sama. Gue di awal musim DPI di kontennya waktu itu gue bilang, ini waktu
tuh cuma sampai Desember Ten Hag ini. Desember ya? Desember waktu buat si Ten Hag maksimal menurut gue. Kalau gue minggu ini gue. Dua match lagi nih tungguin. Porto dan Aston Villa kalau nggak menang juga dan nggak positif kelar sih. Lu tau gak Menurut gue. solusi dari gua apa? Apa? Yang goblok-goblok dikumpulin nih. Udah dibom tuh. Waduh. Wah, parah. Kriminal kali. Tapi ada pertanyaan dari Bang Abrang ini soalnya Apa nih. tuh? Alasan terkuat buat manajemen apa kalau mempertahankan? Coret Bang, enggak ada pertahanin Bang. Alasan terkuat buat manajemen kalau pecat Ten Hag. Nah, apalagi soalnya udah mau Iya, ngeles apa lagi betul. dengan tidak adanya cedera mau ngapain lagi Betul. sebenarnya? Ya, dan alasan dari Ten Hag kemarin setelah match lawan Twente kan karena mereka punya banyak pemain muda gitu kan dan dia butuh proses untuk mengembangkan itu. Nah, itu bullshit doang menurut gua. Iya kan? Menurut gue Ineos harus berani tegas kayak Boehly di Chelsea dan Florentino Perez sih. Oke. Di kalau di Madrid kan lu nggak dapat trofi sekali atau trofi lu ibaratnya nggak yang kelas grade A La Liga atau Liga Champions lu out. Boehly, Pochettino ada progres dikit tapi kurang meyakinkan out juga ganti Maresca. Maksudnya harus berani kayak gitu. MU ini tim gede. Lu nggak boleh nunggu. Masih nunggu. Benar. Udah kan bener dulu itu. Maksudnya lu harus merasa sebagai tim gede. Nah, mungkin gua revisi kata-kata gua. Lu harus merasa kalau lu tuh masih tim gede. Lu tuh masih tim terbesar di Inggris lah. Salah satu. Betul. Sekarang. Sempat kritik Ronaldo juga kan? Iya, gara-gara si targetnya Ten Hag. Iya, Ten Hag dibilang bukan pelatih grade B. Dulu kita ketawain Ronaldo kan. Wah, betul. Sekarang betul. Bahkan si legenda yang tadi dibahas Paul Scholes. Itu dia bilang MU ini kayak tim yang nggak dilatih. MU tim yang nggak dilatih. Ten Hag ngapain ya? Ten Hag tuh ngapain? Kira dia juga sampai udah keluh kesah. Kayak semua legend udah hampir keluh kesah. Gue juga sampai bingung sekarang apakah salahnya ada di Ten Hag pure Ten Hag saja atau memang ada faktor-faktor lain? Salah di Liverpool soalnya. Ya, salah di Liverpool. Sancho di Chelsea. Apalagi kalah mulu. Capek. Tapi kira-kira apa sih sebenarnya? Apakah faktor player juga atau manajemen juga memang belum tegas tadi? Kalau player bisa dikatakan salah player kalau di satu musim pertama atau 2 musim pertama. Itu bisa disalahkan pemainnya ini masih warisannya pelatih sebelumnya nih, masih bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk musim ketiga menurut gue udah nggak bisa. Artinya sistem lu nggak berjalan dan pelatih ini udah out of his depth lah, udah kelihatan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan gua rasa para pemain MU ini punya siklus kan, kalau dia udah nggak ngerasa nyaman sama pelatihnya, biasanya istilahnya mereka tuh throwing him under the bus. Dia udah nggak peduli lagi tuh, biasanya udah pengen kalah aja deh, udah pemain udah nggak mau fight. Iya, udah ogah-ogahan, udah nggak mau fight lagi untuk pelatihnya. Dan menurut gua kalau sampai publik Old Trafford itu udah di half time-nya udah ngebu atau sorakin pelatihnya, itu biasanya harinya udah bisa dihitung tuh, karena dulu Mourinho juga ngalamin hal yang sama, Ole Gunnar Solskjaer juga ngalamin hal yang sama. Dan biasanya kalau udah fans di publik Old Trafford udah begitu, itu endingnya udah jelek lah menurut gua. Tapi fans di Old Trafford mungkin agak ada yang buin Ten Hag, ada yang buin wasit juga ya. nggak ngaruhan. Mau 11 orang pun kalah lawan Spurs itu. Mau 13 juga. Tapi kan sulit juga masalah kalau kita ngomongin. Bruno aja main masih kayak begitu. Ngantain Van de Ven aja sulit masalahnya. Mickey Mouse lari dari belakang sampai depan. Monggo silakan kasih red carpet. Tapi yang bikin gue takut kalau seandainya benar-benar Ten Hag out, kayak ini kan udah siklus yang terjadi di MU secara terus-menerus ya. Si Louis van Gaal ngewarisin skuadnya David Moyes. Udah keburu out, akhirnya si Mourinho ngewarisin skuadnya Van Gaal yang belum bisa work secara maksimal. Berlanjut lagi ke Ole ngewarisin skuadnya si Mourinho. Siklusnya terus berulang dan pelatih baru nanti seandainya ada pelatih baru bakal ngewarisin skuadnya si Ten Hag ini yang menurut gue skuadnya udah mau dibawa kemana sih? Ini skuad yang udah sama sekali bawaannya Ten Hag. Apakah pelatih baru mau ngambil resiko ke pemain-pemain yang ada ini? Menurut gue ini tantangannya jauh lebih. Gue nggak nyangka bakal ngomong ini, tapi lebih gampang ngelatih Chelsea kayaknya. Walaupun pemainnya 40-an daripada ngelatih MU yang pemainnya itu aja, tapi kayaknya nggak ketolong lagi. Karena nggak works juga. Ini pun poin Rizal bagus banget. Gue pengen ngasih data juga Bang Abrar seperti ini juga punya data. Ini dia data yang ingin dikeluarkan. Nah, nih win rate-nya, perbandingannya. 56, 2 gelar. Ya oke, 2 gelar, tapi gelarnya apa? Oh, Ten Hag sama Ole udah sama-sama 3 musim lah ya. Iya, benar. Sama datang. Ten Hag musim full ya. Dan Mourinho. ini fakta kalau Ten Hag lebih baik dari Ole. Nah, kalau itu ya. Yang gue heran banyak fans MU malah kangen sama Ole sekarang, kan, padahal sama jelek. Tapi lupa orang ya. Lupa aja sama Ole. Banyak 7 jelek game terakhir nggak ada menang. Tapi kalian berdua sebagai fans MU, siapa kalaupun ini bakal dipecat si Ten Hag, siapa yang cocok buat ngegantiin si Ten Hag? Good question. Menurut gua, sekarang juga opsi manajer nggak banyak ya yang available. Bahkan katanya ada Simone Inzaghi, tapi mana mau dia ninggalin Inter. Allegri katanya juga lebih menarik Inter ya soalnya daripada ngelatih MU ya. Daripada ngelatih MU. Dan pressure-nya besar, pemainnya warisan Ten Hag semua. Maksudnya banyak challenge yang, dan lu masuk di tengah musim tuh nggak pernah gampang untuk sebuah manajer kan. Dan sekarang pilihannya nggak banyak. Tapi menurut gua
MU ini selalu ada new manager bounce. Jadi kalau manajer baru masuk, pemainnya semangat lagi tuh. Pemain semangat lagi tapi yang bisa maintain semangat pemainnya itu belum ada selama ini. Gua ganti pelatih selama ini. Tapi menurut gua selain pelatih ya, ada juga yang harus diganti. Apa tuh? Ada 2 pemain yang masih stay terus dari beberapa pelatih belakangan. Siapa? Bruno sama Rashford. Itu depak aja menurut lu? Menurut gua Bruno masih oke lah. Menurut gua Rashford ini ada sebuah perjanjian Akamsi Manchester, kan dia asli Manchester. Gua kira perjanjian iblis. Perjanjian Akamsi Manchester. Kalau dia tuh nggak boleh cabut dari MU menurut gue ya. Dengan performa dia kayak gitu aja dia jarang banget dicadangin. Dan bahkan 8 tahun atau 9 tahun something dia berseragam MU cuman satu musim dia 30 plus gol, yaitu 2022-2023 itu. Musim pertama Ten Hag. Setelah itu dan sebelum itu angin-anginan mainnya nggak mau track back, malas-malesan. Menurut gue nggak ada, lu nggak bisa jadi icon Manchester United, lu nggak bisa jadi icon Mancunian kalau lu tuh kayak gitu. Dan kemarin sempat ada isu ada nama Ruud van Nistelrooy yang katanya bisa ada kemungkinan untuk gantiin si Ten Hag tuh. Kemarin tuh isunya Van Nistelrooy, terus juga ada lagi Allegri. Gua sampai garuk-garuk kepala, bingung. Ini tim mau dibikin kayak gimana lagi gitu loh. Oh, lu maunya Southgate? Sama Southgate lagi. Ada Southgate lagi, gua makin bola haram. Ya, soalnya Lah yang penting menang. Masuk final loh. Itu kalau mau final begitu. Iya. Tapi mainnya nggak bagus juga. tapi masalahnya mainnya nggak bagus, tapi squadnya bagus. Ini squadnya nggak terlalu bagus, mainnya nggak bagus. Mau jadi apa MU di Premier League? Sekarang ada peringkat ke-12. Nanti mau gimana? Peringkat 2 wilayah timur. Iya lagi. Jakarta Timur lagi. Jakarta Timur lagi. Dipisahin. Tapi gue sampai bingung sih makanya kalau misalnya harus ganti pelatih, gue sekarang aja jujur bingung harus milih siapa karena nggak terlalu banyak yang available. Pun kalau ngomongin pemain, gue ada 1 pemain lagi yang harus didepak, Dalot. Gue nggak tahu kenapa benci banget sama Dalot. Karena dari sisi attacking, it's fine, passingnya overlapnya juga tapi dari sisi defense, ini orang sering banget bikin mistake gitu, bikin error. Yang ibaratnya ada orang di belakangnya dia nggak tiba-tiba kemarin tuh Johnson ketinggalan. Awareness-nya parah. Defensive awareness-nya parah banget. Itu kalau bisa ditaruh di AFC itu kayaknya 0 itu. 0 itu. Nggak bisa defense dia, tapi nggak bisa disalahin juga karena sebenarnya opsi wingback-nya itu nggak ada. Luke Shaw cedera, Malaysia nggak tahu kemana, hilang. Dicari polisi Inggris katanya. Belum ketemu juga. Masuk ini daftar pencarian orang. DPO itu. Ada koran-koran itu. Mana nih orang hilang. Ya wingbacknya nggak ada, jadi memang sebenarnya PR MU menurut gue secara keseluruhan 2 memang dari sisi Ten Hag dan juga wingback. Oke. Tapi ini juga apa namanya? Satu lagi pertanyaan. Boleh. Menurut kalian, ini fans MU dulu ya? Fans MU sikat. Ini jadi ganti host ya, karena kita ngomongin MU ya. MU soalnya. Biar curhat dulu. Mending dapat trofi apa tiap minggu main bagus? Main bagus. Aduh, dapat trofi lu cuman ya enggak, itu lu bisa lu catat secara historis ya. Lu FA Cup segini segala macam. Tapi ibaratnya euforia tuh cuma seminggu 2 minggu tops lah. Lupa abis itu lupa. Kayak kemarin kita bisa perpanjang Ten Hag lagi karena apa? Karena lupa euforia FA Cup menang lawan the greatest Manchester City. Lu jadi lupa kalau lu tuh peringkat 8. Lu tuh tereliminasi paling cepat di Champions League. GD 0. Ya kan? Cedera something, ya pemain tim lain juga cedera cuy. Iya betul. Ya kan? Menurut gua selain apa tadi pertanyaannya? main bagus tiap minggu. Terlalu marah ini. Tiap minggu tapi nggak dapat trofi, dapat trofi tapi tiap minggu dicengin mulu. Main bagus. Agar tiap minggunya nggak dicengin. Dan ada progres lah menurut gue. Kalau Ole main bagus tapi di ujung agak shaky dan 7 match terakhir kalah, jadi ya pantas dipecat juga. Tapi kalau Ten Hag udah mainnya nggak bagus dan trofinya ya lah, kita harus apresiasi trofi FA Cup melawan Manchester City. Cuman setelah itu apa gitu? Lu nggak ada follow up-nya, nggak ada pakemnya setelah itu. Iya, kalau gue jawabnya ya sebelum MU sendiri ya. Gue bilang kalau lu main bagus dengan sendirinya trofi dateng kok. Iya. Contoh Liverpool Klopp emang tiap musim juara. Arsenal belum juara sebenarnya. Itu agak bingung juga ya. Tapi maksudnya perbandingannya sama Klopp lah, sampai akhirnya proses Liverpool nemu pelatih kayak Klopp kan juga nggak gampang kan. Lewatin dulu era Kenny Dalglish, lewatin era Roy Hodgson, Brendan Rodgers, sampai akhirnya ketemu Klopp yang kalau kita lihat secara garis besar sekarang dia ngelatih selama 9 tahun, trofinya berapa sih? Premier League 1, Champions League 1,
Carabao Cup juga 2, FA Cup 1. Kalau di secara 8 tahun kan itu bukan angka yang banyak banget kan, tapi main tetap bagus. Dan menurut gue itu bakal rasanya tuh jauh lebih nikmat daripada lo cuma juaranya ngejar FA Cup dia anggap sebagai trofi yang besar banget. Tapi contoh paling bagus kayak Klopp, itulah menurut gue. Main bagus, trofi akan datang juga. Dan lu hampir challenge Manchester City setiap musim lah. Iya, itu ada yang serunya di situ sebenarnya. dengan budget yang terbatas. Iya. Karena kan MU kan dilindungin kalau budget Berapa? banyak. 600. Sekarang udah 653 ya. Something, Buat Ten iya. Hag ya selama 2 tahun. 3 musim gila. Kalau gue sih trofi ya. Trofi. Trofi. Berarti lu setuju Ten Hagin dong? Kan dia udah dapat 2 trofi nih. Trofi ini menarik nih. Ya masalahnya bingung pelatihnya siapa lagi. Asal trofinya major. Asal trofinya Premier League. Tapi kan Major. agak sedikit halu ya saya kalau ngomongin Premier League ya. 2028 katanya. Target. Jangka panjang. Pemilu aja lagi lah. Bang mau ngomong. Jauhan duluan. 2029 tahun lagi lah nanggung lah. Udahlah. Fokus pemilu aja Udah, udah. gak usah ngomongin MU, capek gue. Udah capek banget ngomongin MU karena memang hari-hari dibully sampai gak mau buka X gue sekarang. Jadi kita sudahi pembahasan MU. Dava, kita masuk ke dalam kuis Dava. Yes, kita masuk ke hat-trick Ayu Trivia 5 detik. Ngeri nih gue nih. MU soalnya nih. Ngeri nih gue nih. Tapi ini gue sedang sih, Bang Abrar kayaknya udah mendengarkan curhatan dari kita. Sekarang kan kalau bahas MU, sekarang gue jadi game masternya. Oh iya benar. Jadi aman. Terlindungi loh. Jadi terlindungi. Iya, Nah benar, ini iya. pertanyaannya seputar MU juga. Oke. Oke deh, seru nih. Seneng nih Rehan Hai, nih. ini Rehan Senyum. nih. Seru deh. Langsung senyum. Senyum. Rehan langsung senyum. Nih kayaknya tamu yang bakal nanti menang nih di sini. Gua belum Rekor ya tentu kalau belum begitu tentu. ya. Kalau Gue bisa kayak takut gitu kalah gimana? lagi anjir. Nah, tapi kita coba dulu ya, Dav ya. Ya. Karena nantinya akan ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari gua, 1 pertanyaan nanti akan datang dari. Sikat Ya. Kita baik. masuk ke pertanyaan pertama. Berapakah pesangon yang harus dibayarkan jika MU coba untuk memecat Erik ten Hag? Cukup 17,5 ribu pounds. Langsung bener gak? Anjir, susah Yakin? banget itu. Ribu, yakin ribu Yakin? loh. 17,5 17,5 apa? pounds. Ribu pounds. Ribu pounds. 4. 17,5 ribu pounds. Netot. Salah. 17,5 juta pounds. Yakin? Yakin? Sayang sekali ada Astagfirullah, memberikan ya, kisi tadi. Masa ribu? Masa ribu? Itu recehan. Kalau ribu mah hari ini gua bayarin dah. Kita Bener ya, patungan. bener ya. Coba kita convert ya. Kita convert ya. Kita out ya. Yang penting out. Gak apa-apa deh. Kita buka donasi deh. 30 poin untuk Rizal. Gua makan lagi. Min 10 untuk Rehan. Min 20 gak jawab dong, gak jawab. Ya Allah. Min 20. Mana gue tahu. Siap-siap loh. Ya elah. Siap-siap. Ini masih ada pertanyaan kedua. Siap. Yang harusnya lu bisa benar sih. Dava juga masih bisa benar. Ini dia pertanyaan kedua. Berapa uang yang sudah dihabiskan oleh Erik ten Hag untuk belanja pemain di bursa transfer kemarin? Kemarin ya. Aduh. Gue udah banyak ini skornya, nyoba aja. Ten Hag out. 180 juta pounds. Salah. Sorry, bentar. Ini gua harus koreksi seperti ini bukan kemarin. Bursa transfer. Ali. Selamanya. Oh. Ali. Masih nyoba. Oke, boleh. 650 range ya. Range 650. 650. Range-nya 650 jutaan. Kayaknya masih kejauhan ya, Jal. Yuk, kita lempar kan. Ali gue dulu Tadi tadi. Ale dulu tadi soalnya. 630. Range aja, range kali ya. Masih belum? Mau ganti? Aduh. Nggak mau ganti? Nggak mau ganti? 5 600. 4 3 2 20. 1. Terot salah. 613. 613. Ah. Bang Abrar gimana? Kita cari yang mendekati apa tidak? Taunya Yang mendekati. Oke, kita ucapkan selamat untuk 30 poinnya untuk Rehan. Es. Lumayan. Sama dong sama gua. 600 juta. Bulat. Oh. 600 juta doang. Pound sterling. Oh. Ya gue Bulat gede ya. ya. Gue paling gede dari ngasihnya. Lu 30. Iya, gua 20. 13. Kayak orang ngisi GoPay ya. Iya. Botak. Harus boleh. Nggak boleh. Nggak boleh koma-koma. Nggak boleh ada koma-koma 7 nih, nggak boleh. Han, pertanyaan ketiga. Oke. Kita Dari Rehan ya? oper-operan berarti ya. Oke, pertanyaan Operan terakhir. poin 30 nih. Oh, gitu. Taunya salah gua. Tadi udah sempat gue bahas sedikit nih. Oke. Siapa nama wasit di laga MU versus Spurs kemarin? Tahan. Chris Cavanda. Betul. Jadinya gue yang nggak jawab ini. 30 untuk V. Aih. Hidup MU. Gua minus lagi anjir. Ya, update yuk, Pak. Raihan leading. Ini dia. Elah. Ih, gue abis ini ngasih pertanyaan. Dava min 30. Iya. Enak dong deh. Mau ngomong harus jawab lu. Elah. Dav gimana Dav? Minus lagi. Ya udahlah. Tapi gak apa-apa. Kemarin gue juga gini.
Stage kedua masih minus, tapi nanti di stage ketiga sama Enggak, gue pesimis. Pronounce lagi susah. Timnas habis itu timnas. Sekarang kita bakal masuk kebetulan karena gue udah capek juga bahas MU ya. Kayaknya kita bisa berlanjut terus tuh kalau bahas MU karena sekarang mendingan kita bahas timnas. Yo, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Dalam rangka kita menyambut nih di bulan Oktober kan bulannya timnas lagi kan, Yoi. akan berhadapan dengan Bahrain dan juga China. Kita juga dapat kabar baik karena ada proses yang lagi pindah federasi yaitu Mes Hilhers dan Mes juga Hilhers. Rangers yang bakal lagi proses. Tapi kalau dari pandangan lu dulu deh Zof, dari penempatan dua pemain ini ketika mereka udah resmi bisa memperkuat timnas kita, formasi apa yang kira-kira bakal dicoba sama STY? Apakah stick dengan 3 back atau dengan menyesuaikan pemain-pemain baru ini? Menurut gue bakal stick sama formasi STY sih. Dan kalau kita satu-satu deh dari May Silgers ya. Ya. Menurut gue May Silgers kan biasa si STY kan mainin 3 back di belakang. Menurut gue 2 back yang gak akan tergantikan di era STY adalah J.Izz dan juga May Silgers. Satunya ini nanti bakal rotasi lah. Bisa Rizky Ridho, bisa si Jordi Amat, atau mungkin si Justin Hubner, atau mungkin hopefully bisa balik lagi si Elkan Baget gitu. Masih ya. Masih bisa. Gue masih ada harapan kalau Elkan Baget ini bakal bisa main lagi di era STY ini. Dan kalau si Eliano Randers ini kata gue bakal mengisi, karena kan dia kalau ngomongin soal pemain yang satu ini, dia di NEC Zwils. Ayo lah, apa bacanya tuh? Susah banget banyak. Jangan di Inggris sih. PC Zwils. PC Gole, ada ya gampangnya. PC Zwils. Nah itu pokoknya PC Zwils. Dia kan pemain yang versatile. Ya, Bisa bermain di back kanan, back kiri bisa, di depan pun juga bisa. Tapi kecuali kiper, benar. Tapi di musim ini dia sering banget dipasang jadi right back kan. Dari 5 match yang udah laluin, dia lebih sering dipasang di right back. Tapi menurut gua di STY ini dia akan menggantikan posisi dari Witan di depan. Lebih forward. Witan duet bareng sama si Orat Mango, di tengah bakal ada strike. Oke, lu setujuan apa ada perubahan dari taktikal dari pemilihan STY nih ketika ada 2 pemain ini udah bisa memperkuat timnas kita? Menurut gua karena 2 ini pemain baru, untuk ngubah formasi dan mengakomodasi 2 pemain baru ini terlalu riskan ya, apalagi jadwal latihannya mungkin gak terlalu banyak, bentar lagi juga udah match day. Jadi menurut gue tetap main formasi yang biasa 3-4-3 atau 5-3-2, United lah, kadang berubah-ubah juga kan. Dinamis ya. Iya, tapi menurut gue 2 pemain ini emang langsung masuk ke starter sih. Langsung masuk ke starter. Si Mes Hilhers di center back, Ridho mungkin di kanan. Dia kan kalau di 20 si Hilgers ini di RCB ya, right center back kemarin di kanan. Kalau gue nonton kan karena lawan MU ya. Karena lawan MU. Bagus mainnya tuh. Bagus mainnya, nahan Kobe Mainu kan. Ada di kanan Rizky Ridho, tengahnya J.Izz, kirinya Mes Hilgers. Dan untuk depannya menurut gue si Witan tetap main menurut gue, karena dia salah satu pemain yang disukai sama Sintayong. Kalau dia nggak cedera ya, karena kemarin sempat ada lawan Persib ditandu keluar. Mungkin hopefully bukan sembuh. Kalau emang Witan main, Witan akan di kanan, Orat Mangun yang di tengah, dan kiri ada si Eliano Randers ini, karena dia kan kayak tadi udah dibilang dia bisa main di sayap kiri, bisa paha atas paha bawah. Beda. Posisi beda ada sih. Baik proteinnya. Bisa. Baik proteinnya. Iya. Buat ke-gym, bener. Tapi lu setuju Pak sama mereka berdua? Apa lu ada pandangan berbeda nih? Secara garis besar setuju. Terus juga kalau misalnya ngomongin perubahan taktik, harusnya 2 pemain ini bukan coba untuk merubah taktik dari Sintayong, tapi 2 pemain ini memang dibutuhkan oleh Sintayong di taktiknya dari Sintayong itu sendiri. Apalagi Eliano Randers. Absennya Witan, kemungkinan absennya Witan nanti di pertandingan menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, ini akan jadi penambahan yang sangat-sangat berharga saya. Eliano Randers nantinya formasi yang tadi sudah disebut oleh Dava mungkin akan jadi projected starting 11 tadi di lini depan. Akan ada Orat Mangun, akan ada Rafael Strike, akan ada Eliano Randers. Tapi kita tidak boleh melupakan juga pemain-pemain lokal kita yang mencetak gol di Liga 1. Ini benar-benar lagi inform semua kan. Kita sempat bahas juga di DPI Muda. Oke, Caraka, Ramadan Sananta, Eki Maulana Fikri pun juga Dimas Derajat. Dimas Derajat apalagi. Kalau kita tahu influential di Persib sekarang seperti apa. Ketidakhadiran David Da Silva ternyata bisa ditutup oleh Tambel ya. Dimas Derajat. Jadi sebenarnya kalau di lini depan ini sangat seru sekali persaingan. Begitu juga di lini belakang ini seperti mengaminkan perkataan dari Pak Ketum, Pak Erick Thohir, yang katanya harus ada 3 layer pemain timnas. Itu dia. Tapi ngomongin soal Pak Ketum juga, ini ada statement juga dari Pak Arya kemarin. Yang apa tuh? Coba kita lihat dulu nih. Ini ada statement dari Pak Arya yang kemarin
ngomongin soal pemain-pemain baru nih, si Eliano Raiders dan juga Mace Hilgers. Yang dinaturalisasi di KBRI Brussels ya. Iya, Belgia ya dia. Belgia ya, dia angkutnya ya. Padahal ini ya, main di Belanda ya. Tapi disesuaikan. Makanya Pak Arya langsung menuju ke Makanya langsung Belgia ke sana. itu ya. Nah, ini juga jadi seru karena memang kita sekarang terlihat chance-nya sangat besar sekali untuk lolos ke babak selanjutnya. Betul, Entah itu babak keempat ataupun babak yang lainnya. Ini makanya kalau gue ngelihat pergerakan dari PSG sangat cepat. Kemungkinan gosipnya kan kalau kita dengar Jairo Ridwell. Iya. Jairo. Nah ini nih sempat ada Sebelum judul ke nih. Phoenix, nah ini tapi ini di ACT. Setelah ini kami akan ajukan ke FIFA untuk mengganti federasi Mes dan Eliano. Kemudian dari situ kami daftarkan untuk bisa tanding melawan Bahrain dan Tiongkok. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang tinggal menuju perpindahan federasi. Ya, pergantian federasi. Antar federasi ya Iya. jadinya ya. Dan Jadi ini kita berhadapan dengan waktu juga ya, karena kita tahu proses untuk mendaftarkan administrasi itu seminggu sebelum pertandingan kan. Dan menurut gue ini kalau sampai kekejar ini bakal jadi additional yang sangat berharga buat timnas kita. Tapi sama kayak DPI muda, kita juga bakal bahas timnas mudanya juga nih. Karena ada yang baru aja keluar dari fase grup sebagai juara. Asuhan Indra Syafri keluar sebagai juara dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Respect. Tapi dari lo dulu Devay, gimana ngeliat penampilan kita dari 3 pertandingan tersebut dan prospek kita dalam menuju Piala Asia U20 di tahun 2025 nanti? Kita kan di pot 3 ya. Pot 3 kita gabungnya ya. Harus banyak berbenah karena di pot 2 dan juga pot 1 bahkan di pot 4 lawannya Tricky semua ya. tricky semua. Gua jujur kemarin gak terlalu impress sama permainan timnas U20. Iya. Karena memang sepertinya Nih ada potnya nih. Ini sekalian kita tampilin. oh ini ya. ada potnya deh ternyata nih. Kita lihat nih Tiongkok mungkin di pot 1 yang mungkin cukup bisa kita lawan. Ya. Walaupun memang waktu itu di pertandingan uji coba kita juga seri 1-1 sebenarnya. Ya, kesulitan. Dan ada tuan rumah juga, faktor tuan rumah. Iya. Faktor tuan rumah. Jadi pot 1 ininya ditaruhnya. Pot 2, you name it lah itu lawan itu semua pasti keras semua. Di pot 4 juga sama keras juga, apalagi Korea Utara kemarin juara grup. Iya. Ada Yaman juga, Qatar juga, Thailand masih bisa head to head bersama Teman dengan ASEAN Irak. kita. Iya. Dua Teman ASEAN. ASEAN. Ada memesnya tuh. Sobat. Oh, ninggalin Malaysia ya. Jadi cuma Indonesia sama Thailand doang sekarang. Ya biasanya Thailand Vietnam, sekarang kita gantian. Iya. Indonesia Vietnam. Sebenarnya ada secercah harapan untuk Indonesia nanti bisa berbicara banyak di Piala AFC U20. Namun problemnya kembali sedari live reaction gue selalu berbicara lini tengah. Kita nggak punya metronom di sana. Kehilangan Welber Jardim amat sangat terasa. Jadi memang kita harus mencari pengganti sosok dari Welber Jardim. Dan selain Welber Jardim juga kita nggak diperkuat sama Kaviatur ya, Kaviatur. pemain yang berperan penting dalam proses kita menjadi juara di Piala AFF U19 lalu. Tapi kalau ngeliat apa sih yang perlu dievaluasi dari skuad kita di kemarin U20 nanti dalam persiapan menuju U20? Apa setuju sama Fai dari segi lini tengah aja gitu? Kalau menurut gua kan si Indonesia Free ini kan salah satu pelatih yang sering banget debat-debatikan soal taktiknya kan. Kemarin pun langsung dijelasin juga di press conference ketika setelah pertandingan Di breakdown gimana dia di sama dia breakdown ya. kenapa dia sering main lewat sayap karena emang dari tim kemampuan tim kita emang itu yang kita punya. Jadi si Indonesia Free ini menyesuaikan apa yang udah dipunya di sayap. Kita punya Arliansyah dan juga Frizal yang emang si Arliansyah apalagi nih dia bisa ngocak-acik pertahanan dari lawan gitu kan. Dan balik lagi gue setuju kata-kata V yang masih minus adalah di tengah gitu kan. Di depan kita udah mulai nemu lah si Jens Raven yang kemarin juga top bagus, score ya. di grup ya 3 gol dan tengahnya masih belum ada. Katakanlah Luis Figo lagi. Kamu Figo Dennis, diaspora atau diaspora? Figo, Ricardo Kakak. Cari ada nggak yang bisa nih angkut Bisa nih. nggak? Diaspora. Bisa jadi. Si Figo, kadang juga Aditya Warman di tengah itu masih belum ada pakem yang pas gitu loh. Buat yang dipasang si Indonesia Free di tengah. Tapi kalau lu Han ngeliat penampilan kita kemarin, siapa pemain yang paling stand out, paling konsisten dari pertandingan kita tuh tiap pekannya? Siapa yang paling stand out menurut lu? Menurut gua Jens Raven sih. Raven ya? Iya, karena ini yang kita rindukan ya, kita pengen sosoknya ada di timnas senior justru. Ada goal getter, ada fox in the box kalau bisa dinilai kayak golnya lawan Yaman tuh, dapat crossing, 2-3 touch, balik badan, tembak, gol. Itu kan yang missing piece ada di timnas senior kita. Kita melihat timnas U20 kita punya sosok striker yang tajam, walaupun kata Sintayong masih belum ya. Masih ada beberapa faktor gini. Cuman ya masih muda juga. Itu masih banyak waktu untuk dia berkembang, tapi melihat 3 gol di 3 match, Jens Raven sih menurut gue yang Jens Raven ya. player of the teamnya Indonesia lah. Oke, kalau gue pribadi sih gue suka banget. Emang Jens Raven ini gue nggak sabar nunggu dia promosi ke senior. Tapi kalau ngomongin soal pemain yang di tiap kompetisi selalu konsisten, gue suka banget sama Donitri. Ini pemain yang dari segi level bisa mempertahankan levelnya dari setiap pertandingan selalu bisa konsisten, dan gue harap ini pemain bisa tampil kayak begini terus. Walaupun di senior kita posisi paling numpuk bisa dikatakan posisinya dia ya, bek kiri itu juga. Tapi gue harap ini pemain yang punya masa depan sangat cerah, dan semoga aja dia
bisa ngelanjutin performa ini pas nanti di Piala Asia U20-nya mulai. Setuju Tapi sih. sebelum kita tutup, kita juga sekaligus memperingati ini juga ya, Yes. pembahasan timnas ini kita tutup dengan pembahasan soal peringatan 2 tahun dari tragedi Kanjuruhan. Udah nggak berasa ya, ini tipe tragedi yang bikin lu selalu inget waktu itu lu lagi ngapain, waktu itu lu lagi di mana. Kalau gue sendiri waktu kejadian ini lagi terjadi, gue lagi di Bandung dan gue ketemu Nick Wipers waktu itu. Besoknya mau lawan Persija, gue bilang good luck ya besok main, dan ternyata pertandingan ini nggak pernah terjadi karena kita tahu di malamnya ada sesuatu itu. Tapi kalau lu lihat refleksi kita dalam 2 tahun terakhir, apa sih yang mau lu sampaikan, yang harapkan dari tragedi ini? Harapannya aja, semoga apa gitu. Kalau menurut gua kita nggak boleh lupa sih sama 135 korban ya. Karena itu bukan hanya angka 135 ya, itu manusia, itu punya cerita, itu punya saudara, itu punya kehidupan yang niatnya senang-senang nonton bola tapi nggak pernah pulang lagi. Itu kita nggak boleh lupa, walaupun kita sekarang peringkat 129 tapi kita nggak boleh lupa nih sama 135 ini. Nice. Yang menjadi rapor buruk lah untuk sepak bola kita, dan berpesan lah untuk federasi atau siapapun yang bertanggung jawab, tolonglah ini Kanjuruhan kita lihat lagi, kita Peduli peringati ya. lagi, kita Oke. lebih peduli lagi. Oke. Tuh, menurut Kalau gua. dari lu sendiri sebagai anak, ini kan di episode lalu kita bahas lu sebagai yang rajin juga nonton ke stadion ya. Lu Iya, sendiri iya, harapannya iya. gimana nih? Bahkan ya, ini dikit cerita juga ya. Pak CEO kita kan terakhir kali siaran jadi komentator Liga 1 kan yaitu ketika tragedi Kanjuruhan Iya. gitu. Setelah kan. itu- Dan setelah itu kan dia masih vakum sampai sekarang kan. Jadi ya semoga korban-korban cepat dapat justice gitu kan, Oke. keadilan, dan semoga ini bakal jadi pelajaran juga untuk kedepannya, entah itu dari Panpel, dari klub, dari federasi, untuk terus berbenah biar kita ngerasa nyaman lah kalau kita masuk ke stadion, nonton stadion, entah itu ngajak keluarga, anak-anak gitu. Jadi kita ngerasa nyaman gak cuma ketika nonton timnas, tapi juga ketika nonton klub-klub di liga Oke, lokal. thank you Fai. Ada nambahin dikit lagi? Gue gak jadi kangen soalnya, karena kan gue kuliah di Malang waktu itu. Dan Ah, gue sering iya. stadion di Kanjuruhan juga. Beberapa pertandingan gue tonton, jadi memang duka yang sangat mendalam gue rasain juga dari para keluarga korban. Semoga saja juga para keluarga korban juga mendapatkan keadilannya nanti, dan juga seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bisa belajar dari kejadian ini. Yap. Kejadian ini tidak boleh terulang kembali, karena Semoga, kejadian ini adalah titik balik sepak bola Indonesia. Seharusnya memang tadi kita bilang 135 bukanlah angka, jadi ini harus dijadikan titik balik. Oke, semoga jadi yang terakhir ya, bukan. Yes. cuma Tapi gue mau di nambah sepak bola sedikit, Indonesia. boleh? Gue mau cerita. Bayar dong. Boleh buat nabung buat parkir boleh. udah mikirin gitu ya. Boleh-bolehan. Gue dulu 2022 punya kesempatan magang di DPR RI waktu itu, dan gue masuk ke ruangan Komisi 10. Waktu itu ada pembahasan RUU sepak bola, khususnya membahas tentang setelah tragedi Kanjuruhan ini, bagaimana RUU sepak bola ini bisa merubah landscape supporter Indonesia, klub Indonesia, dan DPR RI lewat Komisi 10-nya mengundang semua perwakilan dari fanbase klub Liga 1, ada Jackmania, ada Viking, semuanya diundang dan dimediasi apa kebutuhannya, apa kekurangannya hingga Kanjuruhan ini nggak bisa terjadi lagi. Menurut gue itu udah ada titik bagusnya, ada upaya yang lebih dari pemerintah. Tapi gue mau lihat realisasinya sih sebenarnya setelah rapat itu. Gue nggak ngikutin lagi sebenarnya apa yang terjadi, karena yang gue tahu proses sidangnya adalah ini segala macam. Tapi untuk RUU sepak bola ini, untuk menjadi undang-undang sepak bola, menurut gue butuh banget, karena kita sebenarnya belum punya itu undang-undang sepak bola. Oke, berarti udah ada secerca harapan Iya. ya, supaya Semoga fanbase tinggal kita maksimalkan doang. Iya, betul. Kita Itu juga udah sekaligus kangen soalnya Persija Persib tiba-tiba nyetadion bareng gitu Iya. kan, Viking sama The Jack kan. menimbulkan rasa nyaman ya. Betul. Tapi oke. Sekarang ketemunya di Pilkada Jakarta. Aduh. Pak dukung mana Pak? Gitu deh. Ya kayak kita kan. Curhat. Pak dukung mana Pak? Gitu kan. Dicari rekam jejaknya. Tapi kita ngeri ya Mas itu ya udah. Gue balikin ke Dasu aja kalau Gue begitu. gak takut nih masalah ini. Ini kayak bungkus episode ketiga nih. Bahaya nih. Udah 3 episode kan. Sorry, tamu agak lusuh ya, tamu. Lempar ke Dasu aja sekarang deh. Supaya saya ambil aja semua. Oke, kita langsung aja masuk ke trivia di Hattrick. Ayo trivia 5 detik. Ayo. Berarti gilirannya gue sekarang ya. Betul. Ini pembahasan Timnas nih ya. Timnas. Gue punya 2 pertanyaan masih sama kayak tadi ya. Nanti pertanyaan ketiga bakal dari Raihan. Langsung aja gue ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan Sikat. pertama, brightness gue turunin dulu. Turunin dulu. Pakai anti-spy. Takut gue kalau lo kebaca. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 2 trofi dari total 4 trofi yang diraih oleh Coach Indra Syafri. Ali. 2 dari 4, silakan. 2 dari 4 Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U19 tahun kemarin. Sih paling bener sih, gampang banget itu ya. Oke, Yoi. akhirnya Dazu punya secerca harapan buat menang karena jawabannya benar kali ini. Akhirnya kagak minus gua.
Masih minus gak sih? Kan masih ada 2 pertanyaan. Lu udah pede banget tuh video-video. Bener. Dulu. Ini langsung ke pertanyaan kedua nih. Let's go. Pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, kita tahu ya, Eliano Reinders punya abang di AC Milan, Iya. Tijani Reinders. Pertanyaannya, gap usia mereka tuh beda berapa Aduh. tahun? Cukurukuk. Ya. 5. Sorry Han, jawabannya itu salah lu. Lu salah. Oke. Lu salah. Tolong. Coba. 4 tahun. Salah juga. Ali 3 tahun. Salah juga. Jauh ya. Karena jawaban yang benar adalah bedanya itu 2 tahun. Ya Allah. Antara Tijani dan Eliano Reinders. Oh iya. Tijani itu 2000 ya? Si Eliano 2000. Eliano itu kelahiran tahun 2000. Iya kan? 23 Oktober 2000 si Eliano-nya, sedangkan untuk Tijani 29 Juli 1998. Tua mukanya ya Tijani ya. Iya. Kumisan Iya. dikit. Gua hampir kayak ngeliatnya emang 5 tahun sih kelihatannya. Iya Nonton kan, 4 karena tahun Eliano ya. agak-agak apalagi pas pakai peci ya. Iya, kayak Si kegedean Eliano nih. baby face banget Iya. soalnya. Iya. Tijaninya ini banget. Ini ternyata bedanya 2 tahun. Jadi Iya. pertanyaan dari gue udah selesai. Sekarang giliran pertanyaan dari Raihan. Oke, pertanyaan terakhir untuk menutup apa? Hat-trick. Hat-trick. Hat-trick hari ini. Kita tahu Matt Hilhurst mempunyai darah keturunan dari sang ibu. Siapa nama ibunya? Ya lah. Kampret. Siapa nama ibu dari Matt Hilhurst? Kalau Eliano masih ada laku tempesinya itu tuh. Nah, ini juga ada marga di belakangnya. Aduh. Tapi jarang disebut. Emang Matt Hilhurst jarang disebut belakangnya. Aduh. Aku sebut aja. Tebak, Tolong. silakan. Amanda Hilhurst. Salah. Nggak salah. Salah. Asbun. Salah. Dia pada gak jawab, bingung lu. Namanya nggak salah ya, gue yang nggak salah. Silakan. Nggak salah ya? Cindy. Wah, sangat Gen Z ya. Sangat Gen Z. Cindy. Siapa? Cindy Hilhurst. Siapa Cindy sih? Hilhurst. Salah. Gue deh, Silakan. Cynthia. Cindy. Salah. Aduh, Gen Z. Maksud kamu apa di sini? Oh, ada sesuatu, ada Aduh. sesuatu. Bahaya. Maksud kamu Bahaya. Ada ini. sesuatu dari nama itu ya. Maksud kamu ini aneh ini. Oke. Nama ibunda dari Matt Hilhurst adalah Linda Tombeng. Oh, Linda. Amanda sama Linda Iya. deket, bro. Nggak ada jauh. Amanda di Bandung. Biasanya circle-circle Iya, Brownies. Bukanis itu. Tahu ya? Orang Solo tahu juga kata Bukanis. Wong Solo tahu itu. Thank you. Ya, kita update skor yuk. Astagfirullahaladzim. Ya, Debutan Kan kalau udah menang. gue bilang kuis aja terus. Jadi lu semua pada punya harapan. Gak, dia menang di MU dia. Iya, dia menang di MU. Panen Iya, dia. panen dia. Oke lah, gue Oke, tapi tenang, masih ada kesempatan buat Oke. kita berdua untuk membalas mereka berdua biar jadi judul kunci karena kita masih ada di segmen terakhir kita bakal pronounce nama-nama dari pemain sepak bola nih. Tombeng lagi. Susah. Ini masih sama peraturannya kalau bener jawab 30 kalau bener jawab dapat poin 30, kalau salah minus 10, kalau nggak jawab minus 20 dan ini rebutan juga. Masih bisa peluang Oke. kalah gue. Oke. Pertanyaan pertama. Tahan. Tenang kau. Yaudah, Fahir duluan. Gua kan ya. Ah. Johnny Van Beekering. Oke. Kunci ya. Kunci ya. Coba gua. Coba ulang dulu sekali lagi. Johnny Van Beekering. Kering. Ya gue cadel, mohon maaf ya Allah, Bang Abrak, tolonglah. Tapi dia juga nggak kering-kering banget kan? Iya, masih agak basah dikit makanya. Tolonglah. Gue coba ya. Ini dicoba Oh, dulu. semua orang gimana? nyoba? Coba masing-masing. Oh, oke, Yang paling boleh, dekat boleh. siapa? Gue coba ya. Ini pasti lempeng-lempeng aja nih. Johnny Van Beukering. Ngeleset ini. Kalau lu kan Bukering langsung ya. Gue Johnny Van Beukering. Lu. Johnny Van Bikring. Siapa tahu gak ada yang tahu. Gue ya John Van Beekering. Oh, John. Iya-nya nggak mau dibaca. Ala Prancis Pengen beda. Beda. Ya langsung aja Bang Abrak dikeluarkan. Johnny van Beukering. Siapa yang menang tuh Bang Abrak kalau boleh tahu? Johnny van Beukering. Johnny Van. Bukuring. Yang cadel ya? Cadel dong, cadel. Bener dong gua. Google Translate cadel. Ya emang bener berarti harusnya. Johnny van Beukering. Nah, bener dong Bang. Lu bukan Bukering. Beekering lu. Beukering bener dong. Ini B-nya E-nya E. Ya, cadel. Iklap nih, iklap be-nya. Cadel mah R bukan E. Johnny van Beukering. Beukering. Johnny Van Beukering. Tuh, gue yang paling mendekati kata Bang Boleh, Abrak. boleh, Jadi terima kasih Bapak Abrak. 30 poin buat saya. Lagi. Satu doang kan? Satu pertanyaan doang kan ini? Satu pertanyaan aja. Oh iya. Iya, biar Gak ada. Oh, enggak kan? Gue kalah lagi nih. Iya, masih banyak. Terus, Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua.
Oke, Oh, update skor dulu, update skor dulu. Oh ya, silakan. Biar lega. Coba kita lihat. 30 berarti tadi ya. Iya, lu nggak jadi minus. Gua doang juru kunci gua. Tapi kalau Ya jawab elah. salah minus kan berarti? Iya. Belum di minus tapi. Udah nggak usah kalau pronounce kayak nggak gede, usah. gua udah Ya iya, 10 kayak sekarang. pronounce nggak usah deh Bang Abrar deh. Kasian kalau minus. Kasian Bang. Iya. Oh, sesi ini nggak di minus. Kasihan. Ya, oke. Kasihan. Cocok Tapi ya? Enak buat kita. Susah buat Dava. Wah, diminusin bener. Oh, diminusin. Wah. Wah, diminusin ternyata di update ternyata. Harusnya gue masa ngomong. Nah, itu dia. Tapi gedean kalau gitu. Iya. Oke, Ayo, udah tahu. lanjut. Lanjut Terus, ke ayo, ayo, pertanyaan ayo. kedua. Ini dia nama pesepak bola kedua. Tenak out. Tenak out. Ya udah bagus deh. Nathan Choaon. Nathan Choi Aon. Gua ya, Nathan Choaon. Nathan. Nathan. Lupa. Nathan Chow. Kenapa ada mensahnya lagi nih selalu nih? Lah kan begitu ya, Bang. Komentator. Chow. Nathan Chow. Nathan Choaon. Oke, Oke, singkat Bang Abrar, Abrar. keluarkan Bang Abrar. Nathan Chuaon. Choaon. Choaon. Chu Aon. Chu. Iya nggak ada yang ngomong Chu. Ya ada yang ngomong Chu. Gua mendekati dong Nathan. Lah aku juga Nathan. Nathan Chuaon. Choaon. Nah, Bang Abrar kira-kira wasit. Gua dong mendekati, Siapa? Bang. Gua dong. Harusnya sih gua, Bang. Harusnya gua Nathan tadi. Yeay! Gua mendekati bro. Akhirnya Tega, kami tega. Minus lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Diminusin dong. Aduh. Oke, Kayaknya kita gua lanjut nggak apa usah update beda skor dulu nih, Bang. Sosokan mau beda. Oke, langsung kita ke nama berikutnya. Ini dia. Coba. Tenak out. Calvin Verdong. Gimana bedainnya nih? Calvin Verdong. Udah begini doang. Lu. Calvin Verdong. Agak susah di awal ya. Verdong. Agak susah di awal dulu. Verdong. Kalau sama yang duluan yang dapat. Oh iya, ya udah. Lu tadi apa? Calvin Verdong. Lu? Calvin Verdong. Yang komentator Ajis Gagap. Kami Verdong. Ajis Gagap OPJ. Calvin Verdong. Calvin Verdong. Gua Iya, Verdong. Kelvin Verdong. Kelvin. Kelvin. YKS. Klasik. Ya, Ayo. Bang Abrar. 3, 2, 1. Ayo sikat. Ini dia. Kelvin Verdonk. Wah, Verdong. Kelvin. Calvin Kelvin mah. Verdonk. Kelvin. Verdong. Kelvin. Verdong. Bang, ayolah bener Kelvin semua. gua Harusnya bener semua sih, Bang. Harusnya benar semua sih. Iya. Orang tiap minggu Kelvin nonton. Verdonk. Jadi nggak ada yang Gua benar ya? Kelvin kan gua. Nggak ada yang benar ya? Verdong. Gua Nggak ada Kelvin yang tadi. benar. Oke. Gua Kelvin tadi bener, Bang. Enggak, dia nyebutin namanya Calvin kok. Calvin Verdong gitu kok enggak salah. Dia ngomong sendiri ya, jadi valid Dia ya. valid dia dari dia kok itu. Gak ada yang bener nih. Disabotase deh. Elah. Tenak out. Tricky nih, tricky. Ale. Nah, ini udah enggak apa-apa duluan Oh, coba ya? deh. Ini tricky ini Jangan dong. Gua ya. Enggak apa-apa, silakan. Base Hillhurst. Gua Lu. Mes Hillhurst. Ya. Mes. Gue juga nyoba Mass Hillhurst. Gue juga sih. Mas Hillhurst. Berarti lu sama ya? Lu sama ya? Iya. Berarti kalau bener Tapi tetap G ya. Ger aja tanya gak lagi. Iya. Yuk sikat Bang Abrar. Mees Hilgers. Bro, gua dong. Kayaknya nggak Harusnya sesuai gua dong. sama yang dibilang Koci itu. Base Mees Hillhurst. Hilgers. Base Hillhurst. Bener gua, Bang. Mees Hilgers. Hillhurst. Miss Hillhurst. Base, gua pakai Mace. Yang lain Mace semua. Yeay! Bisa gitu sih? Bisa gitu ya? Oke. Yeay! Kok bisa ya? Hai, bisa dong. Mes. Pertanyaan Masih ada terakhir. terakhir. Wah, ini gue harus jawab ini berarti. Oke, ini dia. Pertanyaan terakhir. Siapa kan namanya? Tenak out. Tenak out gue. Gak ada boleh. Ian Madsen. Ian Madsen ya, Madsen ya. Gua Lu. Ian Madsen. Madsen. Lu udah kayak Bulan nggak ada Jumatan penambahan lu. gitu ya. Iya, coba aja. Agak digitu-gituin aja. Gua Ian Madsen. Woi, mate. What's up, mate? Agak-agak bawa. Oh, boleh enggak Howie kalau gue Ian Madsen. Madsen. Bahaya nih. Ini bahaya nih. Coba sikat Bang Abrar. Ian Madsen bahaya. Bahaya nih. Ini dia 3, 2, 1. Ian Maatsen. Dah, Ian. 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 Madsen. Ian. Siapa? Harusnya Siapa sih yang benar jadinya? gua, Bang. Ian. Harusnya sih Harusnya sih siapa jadinya? Ria. Ria.
Sama Abis Trija. poin gua. Ian Maatsen. Abis poin gua nabung. Ian kok itu Ian. Sama, Ian Madsen. Coba. Bukan Oke, Bang, atau itu lagi dia. dong, Bang. Ian Madsen. Itu dia trivia kita dan kita lihat skor kita. Taunya Rehan nih. Jadi gua. Kalau nggak Rehan, face sih. Kalau nggak Rehan, face. Poin gua 40 abis 40. Nol. Gue bener 2 tadi nambah 60 berarti gue. Bahaya, Percuma gua nabung. Abis. Gimana bahaya nih Han? Yang jago anak-anak Ini dia, EF nih. ini dia nilainya. Wah, masih 10. comeback Israel bro. Lumayan. Comeback Israel bro. Gue Lumayan, bukan lumayan. Gardis lagi. Panennya di pronounce deh. Mas anak EF depan ya, Mas? Iya, gue Bukan. habis les tadi di Jago- depan. Jago banget ini. Enggak, gue Inggris ya. habis ini WhatsApp Koci tadi. Dapetnya pemain. Oke, berarti yang akan dihukum adalah Lagi-lagi. Lagi, gua lagi. Kalau pengen lihat bagaimana hubungan lagi hukuman untuk si Faye, tonton aja di sosial media dari Jebret Media. Well, itu dia. Thank you so much buat Jebret Team yang udah nonton. Kemarin juga thank you udah banyak komen-komen positif dari kalian. Terima Yang kasih pasti banyak, terus kasih komentar yang membangun untuk kita. Kritikan-kritikan kalian pastinya bakal kita evaluasi. Kita juga ucapkan terima kasih pada Rehan, terima kasih banyak. Terima kasih. Rehan. Sudah hadir Bang, kami. Bang. Ayo seru. Iya. Mantap, Dikurang mantap, lagi ya. mantap. Apanya? Cerempet-cerempetnya. Yang Nggak DPI apa-apa. muda masih ada. Gue takutnya yang seru. bungkus ini kayak episode. Tamu agak Mantap, lusuh. Pan. Tapi gak apa-apa, mungkin ada di next episode nantinya. Yoi. Amin. Next kita mau datangin Justin Hubner ya katanya. Amin. Tapi kita harus pronounce dulu yang bener. English ya, English kalau ada. Inggris. Oke, itu dia. Sampai jumpa di DPI Muda selanjutnya. Thank you. Thank you.